Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin Pak Putra Panas sebagai dosen pengampu mata kuliah mesin lingkar panas. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi terkait heat pipe heat exchanger. Ini saya ingin menyebutkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu ada Ahmad Saputra, ada Data Pramudia, ada Yusuf Ricardo Sementak, ada Samuel Diki Panjangan, ada Yukirna juga, dan ada Tirta Sandika Ditya. Next. Sama latar belakang ada sistem AC gedung mengonsumsi energi sangat besar. Yang kedua ada beban pendinginan meningkat akibat udara luar panas. Yang ketiga ada HPHE atau digunakan untuk energi recovery dari udara buang. Yang pertama, sistem AC gedung mengonsumsi energi sangat besar itu gedung komersial dan industri menghabiskan sebagian besar konsumsi energi listrik hanya untuk sistem AC. Ini menciptakan masalah biaya operasional yang mungkin mahal dan dampaknya besar bagi lingkungan. Untuk latar belakang kedua, beban pendinginan dari luar itu untuk menjaga kualitas udara di dalam gedung, udara segar dan udara luar harus dimasukkan. Namun karena udara luar panas, terutama di iklim tropis di Indonesia ini, jadinya kita masih harus bekerja ekstra keras untuk mendinginkan udara panas tersebut sebelum dialirkan ke ruangan. Yang ketiga, untuk HPHI digunakan untuk energi recovery dari udara pembuangan itu adalah solusinya dengan memanfaatkan udara buang dan untuk recooling udara luar panas didinginkan terlebih dahulu oleh HPHE sebelum mencapai unit pendingin utama. Dan yang ketiga ada efisiensi, yaitu karena udara sejuk sudah lebih masuk, beban kerja kompresor AC berkurang drastis sehingga konsumsi energi menjadi lebih hemat. Next. Tujuannya juga ada tiga. Yang pertama, mendesain HPHE untuk aplikasi AC gedung. Yang kedua, menghitung kinerja thermal HPHE. Yang ketiga, menentukan efektivitas dan penghematan energi. Untuk yang pertama ini, kita mendesain ini mencakup ilmu pemilihan material pipa. Biasanya tembaga, jenis fluida yang bekerja seperti refrigeran, ataupun dimensi alat hingga jumlah baris pipa agar yang dipasang dengan pas pada sistem saluran udara. Untuk yang tujuan kedua ini, itu ada kinerja thermal berkaitan dengan berapa besar panas yang mampu dipindahkan oleh alat tersebut. Hal ini melibatkan perhitungan laju perpindahan panas dari udara luar panas yang udara dibuang dingin melalui mekanisme penguapan dan pengembunan dalam heat pipe. Dan untuk yang ketiga, menentukan efektivitas. Itu mengukur perbandingan antara panas yang berhasil dipindahkan dengan panas maksimum yang mungkin dipindahkan. Dan untuk penghematan energi ini, itu menghitung selisih konsumsi listrik sebelum dengan sesudah menggunakan HPH. Next. Oke, di sini konsep heat pipe heat exchanger. Pertama ada poin HPHE dengan berpanas dan poin kedua yaitu fluida kerja mengalami evaporasi dan kondensasi. Dan poin berikutnya evaporator atau udara buang dan kondensor dengan udara masuk atau frost air. Slide ini menjelaskan konsep dasar dari heat pipe heat exchanger atau HPHE. HPHE merupakan penukar panas pasif, artinya sistem ini dapat bekerja tanpa membutuhkan energi listrik tambahan seperti pompa kondensor. Prinsip kerjanya memanfaatkan perubahan fase fluida kerja, yaitu evaporasi dan kondensasi di dalam pipa tertutup. Pada bagian evaporator, HPHE ditempatkan pada aliran udara buang dari ruangan. Udara buang ini memiliki suhu yang lebih tinggi sehingga panasnya diserap oleh fluida. Fluida kerja di dalam heat pipe dan menyebabkan fluida tersebut menguap. Selanjutnya, uap fluida bergerak menuju bagian kondensor yang berada pada aliran udara atau frost air. Di bagian kondensor, uap akan mengalami kondensasi dan melepaskan panasnya ke udara masuk. Dengan mekanisme ini terjadi pemindahan panas dari udara buang ke udara masuk secara tidak langsung, sehingga sistem AC dapat bekerja lebih efisien. Kemudian di slide skema sistem AC ditambah HPHE,
Ada udara buang 24 derajat memanaskan evaporator. Poin berikutnya fluida R134A menguap dan berpindah ke kondensor. Poin berikutnya udara masuk 30 derajat, 32 derajat didinginkan sebelum masuk coil AC. Ini menunjukkan skema kerja sistem AC yang dikombinasikan dengan HPHE. Udara buang dengan suhu sekitar 24 derajat dialirkan melewati bagian evaporator HPHE. Panas dari udara buang ini digunakan untuk memanaskan fluida kerja, yaitu refrigeran R134A, hingga mengalami proses penguapan. Setelah menguap, fluida R134A bergerak ke bagian kondensor yang berada pada jalur jalur udara masuk dengan suhu sekitar 32 derajat. Pada bagian ini, fluida akan melepaskan panasnya dan kembali mengembun akibat udara masuk mengalami pendinginan awal sebelum memasuki coil AC. Dengan adanya proses ini, beban pendinginan dan evaporator AC akan dikurangi berdasarkan hasil perhitungan dalam jurnal. Penerapan HPHI mampu memberikan kontribusi penghematan energi yang signifikan sehingga sistem AC menjadi lebih hemat energi dan lebih efisien untuk aplikasi gedung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode dan variabel penelitian. Nah, di sini tuh ada beberapa variabel yang perlu kita cari dan udah ditentukan, yaitu ada variabel kontrol, di mana menggunakan material tembaga dengan fluida kerja R134A, kemudian panjang pipa itu di 0,6 meter. Kemudian ada juga yang namanya variabel terikat, di mana itu untuk koefisien perpindahan panas atau U, ada juga efektivitasnya dan penghemat energinya dalam satuan persentase. Terus kemudian ada variabel bebas, di mana untuk kecepatan udara, jumlah heat pipe, dan sudut kemiringan ini ditentukan oleh kita. Nah, kemudian di sini ada komponen utama eh, kita gunakan yaitu sisi evaporator atau kiri merah pada gambar yang ada di jurnal. Itu area di mana udara panas dari luar bangunan masuk. Di sini panas dari udara diserap oleh fluida kerja di dalam pipe. Kemudian sisi kondensor, yaitu bagian kanan atau biru, area ini di mana udara dingin dari dalam ruangan atau udara buang return air lewat. Panas yang dibawa oleh pipe dilepaskan ke aliran udara. Kemudian ada heat pipe sendiri, yaitu bagian tengah, di mana berisi fluida kerja R134A yang bersirkulasi secara pasif untuk memindahkan panas dari si evaporator ke kondensor. Nah, di sini saya juga jelaskan terkait kenapa sih kita menggunakan eh, untuk fluida R134A. Di mana karakteristik dari operasional dalam HPHI itu. Siklus perubahan fasa di mana R134A digunakan karena kemampuannya memanfaatkan panas melalui siklus penguapan atau evaporation dan pengembunan di dalam pipa tertutup dan tanpa bantuan pompa. Terus rentang suhu rendah, di mana fluida ini sangat ideal untuk aplikasi tata udara gedung di mana perbedaan suhu antara udara masuk atau fresh air dan udara buang atau exercise relatif lebih kecil. Terus tekanan kerja. Dalam beberapa pengujian HPHE R134A sering diisi pada tekanan operasional tertentu, seperti 0,9 MPa atau sekitar antara 556 kPa hingga 78 kPa, tergantung pada target performa yang diinginkan. Terus juga ada keunggulan termodinamika dan keamanan yang di mana R134A ini bersifat tidak berwarna, tidak beracun atau non-toxic, tidak mudah terbakar atau non-flammable, dan tidak mudah meledak, sehingga aman digunakan di ruangan terbatas seperti gedung atau otomotif. 134 memiliki konduktivitas termal dan panas penguapan laten yang besar, yang memungkinkan perpindahan panas yang efisien serta membantu mengurangi beban listrik pada sistem pendinginan utama. Fluida ini memiliki karakteristik tekanan yang stabil dan dapat bekerja dalam kisaran suhu luas, yaitu suhu kritis di angka 101 derajat Celcius. Next, slide berikutnya. Nah, di sini juga ada untuk perhitungan laju massa udara ya, di mana kita menggunakan rumus m dot sama dengan rho dikali A dikali V. Nah, di mana untuk rho sendiri itu di angka 1,18 kg meter kubik, dan untuk A-nya itu luas pipanya 1 meter kuadrat, terus untuk V atau kecepatan udaranya itu di 1,5 meter per second.
Sehingga kita menggunakan rumus M dot sama dengan rho kali A kali V, itu 1,18 dikali 1 dikali 1,5 mendapatkan hasil di angka 1,77 kg per second. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu NTU dan efektivitas thermal. Nah, untuk kapasitas kalornya sendiri yaitu C sama dengan M dot dikali CP. Untuk C sendiri, C sama dengan 1,77 dikali 1007 sama dengan 1783, W per K. Untuk NTU sendiri yaitu NTU sama menggunakan rumus sama dengan U dikali A per C min. NTU sama dengan dalam kurung 40 dikali 100 per 1783,6 sama dengan 2,24. Untuk efeknya itu sigma sama dengan NTU per dalam kurung 1 plus NTU sama dengan 0,69 dalam kurung 69,69%. Nah, untuk penjelasannya itu perhitungan kapasitas kalor udara dengan laju massa 1,77 kg per detik dan kalor jenis udara 1007 J per kilogram Kelvin diperoleh kapasitas kalor sebesar 1783,6 W per Kelvin. Nah, untuk nilai NTU-nya diperoleh sebesar 2,24 sehingga efektivitas thermal sistem adalah 0,69 atau sekitar 69%. Next. Baik, terima kasih. Pada slide ini ditunjukkan hasil analisis temperatur dan entalpi udara setelah melewati heat pipe heat exchanger, yang dimana selisih temperatur maksimum antara udara panas masuk dan udara buang itu sekitar 8 derajat Celcius yang diperoleh dari perbedaan temperatur 32 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius. Dengan nilai efektivitas sistem sebesar 0,69, temperatur udara keluar berhasil diturunkan dari 32 derajat Celcius menjadi 26,47 derajat Celcius. Sehingga penurunan temperatur ini menunjukkan bahwa HPHE mampu melakukan proses pre-cooling pada udara segar sebelum masuk ke sistem AC. Selain itu, terjadi penurunan entalpi udara dari 78,1 kJ per kilogram menjadi 57,21 kJ per kilogram. Sehingga penurunan entalpi ini menandakan bahwa sebagian energi panas telah dipulihkan oleh HPHE, sehingga beban pendinginan pada koil AC menjadi lebih ringan. Maka dengan demikian, HPHE tidak hanya menurunkan temperatur udara masuk, tetapi juga mengurangi energi yang harus diserap oleh sistem pendingin utama. Oke, next. Baik, selanjutnya penghematan energi. Panas yang dipulihkan atau key recovered ini didapat melalui rumus M dot di dalam kurung H in dikurang H out, yang dimana M dot itu bernilai 1,77 dan selisih entalpi sebelum dan sesudah pemulihan panas itu bernilai 20,89 sehingga mendapatkan hasil 37 kW, yang dimana sistem mampu memulihkan energi panas sebesar 37 kW dari panas buang. Selanjutnya beban awal atau tanpa pemulihan panas, yang dimana diketahui dengan rumus Q awal sama dengan 1,77 dikali 78,1 dikurang 35,8 dan mendapatkan hasil 74,88 kW, yang dimana tanpa heat recovery sistem membutuhkan energi panas sebesar 74,88 kW. Dan penghematan atau persentase penghematan energinya itu didapat dari 37 per 74,88 dikali 100% dan menghasilkan 49,4%, yang dimana dengan menggunakan HPHE hampir setengah energi atau plus minus 49% bisa menghemat dibanding sistem tanpa pemanfaatan panas buang. Selanjutnya, next. Next.
kesimpulannya itu, sistem HPHE terbukti efektif, efisien, dan layak digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi industri dengan memanfaatkan panas buang sehingga konsumsi energi dan biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. Dapat dimana kita lihat HPHE efektif sebagai alat pemulihan energi karena mampu mengambil kembali panas yang sebelumnya terbuang. Nah, selanjutnya efektivitas sistem menunjukkan kinerja perpindahan panas yang cukup tinggi, yaitu bernilai 69%, dan potensi penghematan energi senilai 49%, yang dimana hampir setengah kebutuhan energi bisa dikurangi. Dan selanjutnya sudut kemiringan optimal yaitu 10%, yang dimana sudut ini memberikan performa terbaik pada sirkulasi fluida kerja di head pipe. Next. Baik, sekian pemaparan terkait materi heat pipe exchanger dari kelompok 5. Kurang lebihnya jika terdapat kesalahan kata atau penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.